There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isra'iyah dengan NIM 230303025 dari Prodi Tadris Matematika kelas 3A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara-cara atau strategi Rasulullah SAW dalam mengajar. Karena hal ini merupakan sebuah metode yang sangat penuh hikmah dan penuh kasih sayang, di mana Rasulullah SAW bukan hanya seorang guru saja, akan tetapi beliau juga merupakan teladan dalam cara menyampaikan ilmu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian dan penuh kelembutan. Baik, mari kita simak video ini secara bersama-sama bagaimana cara Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabatnya. Baik, salah satu cara atau strategi Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabatnya yaitu menekankan cara moderat dan menghindari cara yang membosankan, di mana metode ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang seimbang dan menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berbagai strategi dalam mengajar yang sangat efektif dan relevan. Salah satunya adalah dengan menekankan sikap moderat dan menghindari cara yang membosankan. Apa sih itu moderat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat berarti sikap yang tidak berlebih-lebihan, sedang atau tidak ekstrim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umat dengan cara yang moderat, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Beliau sering menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan kapasitas dan kondisi para sahabat. Dalam konsep matematika, pendekatan moderat berarti menyajikan materi secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya adalah mengajarkan SPLTV. Memberikan contoh soal SPLTV dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap-tahap, dimulai dengan masalah sehari-hari yang sederhana, seperti menghitung jumlah barang berdasarkan harga dan total pembelian, sebelum masuk ke permasalahan yang lebih kompleks. Kemudian menghindari kebosanan. Dalam mengajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari cara yang monoton atau membosankan. Beliau menggunakan berbagai metode agar para sahabat tetap antusias dan tidak merasa bosan. Misalnya menggunakan perumpamaan, memberikan pertanyaan, dan pelajaran singkat dan padat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Ilmu, bab makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatakhayyawaraluhum bil mau'izah kaila yanfiru. Bab Nabi menyampaikan nasihat dan ilmu kepada mereka dengan cara berselang-seling supaya mereka tak menjauh. Dan Muslim dalam kitab Al-Jihad meriwayatkan kisah dari Anas bin Malik bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Permudahlah setiap urusan, jangan saudara-saudara mempersulit, dan berilah kabar gembira dengan jangan saudara-saudara buat mereka menjauh." Imam Nawawi dalam kitab Syarah Syahih Muslim halaman 12-14 menyatakan, dalam hadis ini terdapat perintah untuk memberi kabar gembira dengan adanya karunia Allah, pahala besar darinya, anugerahnya yang melimpah dan rahmatnya yang luas tak terperi. Dalam konsep matematika, perumpamaan untuk memahami konsep SPLTV ini yaitu menyeimbangkan timbangan saat menjelaskan persamaan, di mana sisi kiri timbangan berisi jumlah variabel X, Y, Z yang dilambangkan sebagai beban dengan berat tertentu, sedangkan sisi kanan timbangan adalah hasil total yang harus seimbang. Prinsip utama SPLTV ini adalah menjaga keseimbangan. Jika kita melakukan sesuatu di salah satu sisi dengan menambah atau mengurangi atau mengganti, hal yang sama harus dilakukan di sisi lainnya agar
tetap seimbang. Seperti yang ada di video ini, yaitu menyelesaikan persamaan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kemudian, untuk menghindari kebosanan, beliau juga sering mengajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran dan memastikan para sahabat aktif dalam diskusi. Dengan ini, suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Contoh pertanyaan yang diajukan kepada murid dalam pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu misalkan apakah 2 persamaan cukup untuk 3 variabel? Nah, di sini siswa diminta untuk berpikir kritis karena siswa mungkin menyadari bahwa 2 persamaan hanya bisa digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel, bukan nilai uniknya. Atau mungkin siswa yang menanyakan apa yang belum dimengerti saat guru menjelaskan. Kemudian guru langsung menjawab pertanyaan dari siswanya. Hal ini merupakan cara untuk menghindari kebosanan, di mana di sini siswa aktif untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari gurunya, sehingga suasana kelas menjadi menarik dan tidak membosankan. Yang terakhir, cara untuk menghindari kebosanan yaitu dengan menggunakan cara pelajaran yang singkat dan padat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperpanjang waktu pengajaran agar para sahabat tidak merasa lelah atau bosan. Beliau menyampaikan sesuatu dengan cara yang ringkas, tetapi dalam waktu singkat bisa memberikan makna yang mendalam. Seperti halnya dalam pembelajaran matematika, guru memberikan materi yang singkat, kemudian menuliskan rumusnya beserta contohnya, kemudian memberikan tugas untuk dikerjakan. Jadi kesimpulannya, strategi mengajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dianalogikan dengan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem komponen strategi beliau memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam proses pendidikan, seperti halnya setiap persamaan dalam SPLTV yang saling melengkapi untuk menemukan solusi unik. Moderasi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai proses menjaga keseimbangan antara berbagai persamaan dalam SPLTV. Tanpa pendekatan yang seimbang, sistem tidak dapat memberikan solusi yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam pengajaran dan kehidupan adalah kunci untuk mencapai hasil yang efektif dan sesuai kebutuhan. Dan untuk menghindari kebosanan, seperti menggunakan perumpamaan, pertanyaan, dan pelajaran singkat, menyerupai langkah-langkah kreatif dalam menyelesaikan SPLTV, seperti eliminasi atau substitusi. Teknik ini memastikan siswa tetap terlibat secara aktif, sebagaimana variasi langkah dalam SPLTV menjaga agar sistem tetap terarah menuju solusi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.